Sebuah keajaiban seandainya semua orang tahu hal spesial ini. Halo teman-teman, kita bahas hal seru di hari ini. Masih bersama saya, Aryan Surya. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo semuanya, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Di kisah Quora kali ini, saya kembali menjadi manusia yang ingin memberikan kamu sebuah hal yang harusnya udah diberikan orang lain sebelum saya. Tapi sayangnya bisa jadi baru saya nih sebagai sahabat virtual kamu ya yang berani mengatakan ini padahal ini benar. Coba deh, sekarang saya akan langsung membacakan sebuah kisah Quora, cuman sedikit, nggak panjang ceritanya, tapi makna yang bisa kita petik dari kisah ini dalam banget loh. Gini kisahnya. Pernah nggak sih kamu berada dalam posisi yang dialami oleh orang yang curhat di Quora ini? Jadi dia ini adalah seorang perempuan teman-teman, dan dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Nah ini nih, ini sebuah fenomena yang aneh tapi sepertinya nyata ya. Ada yang bilang katanya anak kedua ini adalah anak kejepit. Dan bisa jadi setiap anak kedua mengalami hal yang sama nih seperti yang dialami oleh pencerita di Quora ini. Dia menjadi anak yang selalu dibandingkan dengan kakak dan adiknya. Setiap kali dia melakukan sebuah hal yang menasihati kakaknya, dia selalu salah. Setiap kali dia melakukan hal yang menasihati adiknya demi kebaikan, dia pun selalu nampak salah di mata orang tuanya. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, keluarganya itu seolah-olah menjadikan dia sebagai tumpuan harapan dalam hidup. Sampai entah kenapa dia merasa nggak sanggup lagi dan merasa bahwa satu dunia membenci dia. Teman-teman, itu kisah cuma sepenggal ya. Tapi coba deh, saya ingin memperluasnya sedikit. Saya nggak tahu kamu adalah seorang seperti apa, tapi maaf saya tidak peduli apakah kamu anak pertama, kedua, atau ketiga. Yang saya tanyakan adalah, kamu pernah nggak sih ngerasa dibenci? Pernah atau tidak belakangan ini, dalam hidupmu ya, diri kamu entah kenapa merasa dibenci. Dibencinya boleh siapapun aja ya, oleh siapapun aja gitu. Boleh oleh keluarga seperti pencerita di hari ini, atau mungkin kamu merasa dibenci oleh orang-orang yang biasanya baik sama kamu tapi tiba-tiba mereka berubah gitu ya, hanya karena mungkin gosip, atau bisa jadi kamu lagi ada masalah dikit tiba-tiba mereka berubah. Pernah atau tidak belakangan ini kalau direnungkan dirimu entah kenapa merasa dibenci? Nah sekarang saya ingin memusatkan di sebuah perkataan itu tuh. Karena ini sebuah perkataan yang menjadi racun dalam hidup kamu dan di situ juga ada obatnya. Betul, perkataan itu adalah dibenci. Coba sekarang saya ingin kamu sambil mendengarkan suara saya, sambil kamu tetap mengerjakan apapun yang sedang kamu kerjakan. Coba kamu renungkan bersama dengan saya. Kalau dipikir-pikir, dari semua hal yang menyakitkan dalam hidupmu, itu yang paling parah ya, adalah sebuah hal yang ada perasaan dibenci di dalamnya. Benar nggak sih? Perasaan dibenci itu bukan berarti orang mengatakan, aku benci kamu. Tidak. Tapi justru lebih ke perilaku-perilaku yang kita tahu nih, kok kayaknya saya nggak sama ya sama dia. Kok kayaknya saya nggak sama ya dengan mereka. Kok sepertinya saya itu tidak sama dengan yang lain, saya itu dibedakan mas. Sama kan seperti pencerita di kisah Quora ini. Dia merasa kok kayaknya sebagai anak kedua selalu jadi tumpuan, jadi hal yang berbeda dibandingkan kakak dan adik-adiknya. Dia mau menasihati kakaknya nggak diterima, dia mau menasihati adiknya pun disalahkan terus, tidak diterima. Jadi dia ngerasa dibenci, wajar dong? Wajar nggak sih? Nah sekarang coba lihat hidup kamu deh. Walaupun kamu tidak ada masalah keluarga, atau mungkin kamu bukan anak kedua, tapi pasti pernah ya ngerasa hal seperti itu. Diri kamu maksudnya jadi orang baik, tapi ada aja orang yang entah kenapa nganggap kamu tuh salah gitu loh. Padahal itu yang dituduhin bukan kamu banget gitu.
Bener gak sih? Nah, ini sebuah hal yang sebenarnya harusnya dibahas oleh orang lain. Tapi kenapa tidak ada yang berani bahas? Sekarang, izinkan saya memberikan kamu beberapa petuah emas ya. Yang seperti biasa nih, seizin Tuhan bisa membantu kamu. Gini, kamu tahu nggak? Orang yang kamu dengarkan suaranya di hari ini, yaitu saya, betul, seorang Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan ya. Saya ini juga dulu pernah ngerasa hal yang paling sakit dalam hidup saya. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup saya itu terjadi mulai dari saya kecil, sampai berhenti sekitar 10 tahun atau 8 tahun yang lalu. Betul, saya berkembang menjadi anak yang merasa bahwa diri saya itu dibenci. Saya ulangi, di masa lalu saya pernah berkembang menjadi seorang anak yang merasa bahwa diri saya adalah anak yang dibenci. Kok bisa, Mas? Sama seperti kamu. Entah apapun yang terjadi, mungkin karena kita pernah punya masa lalu jelek, atau mungkin karena kita punya, maaf ya, keturunan dari orang tua yang kelakuannya kurang baik, atau apapun alasannya, ada orang-orang yang menganggap kita tuh sama gitu loh. Misal, ini yang paling sering, maaf ini kalau kamu ya, maaf banget kalau ini bener-bener sama kayak kamu. Misalnya ada seorang anak, dia punya orang tua salah satunya suka judi misalnya. Nah, ayahnya ceritanya tukang judi nih. Begitu ayahnya tukang judi, suka minjem duit, nggak dibalik-balikin, nama ayah itu jelek dong. Nama orang itu jelek dong sebagai ayah kamu. Nah, kamu sebagai anaknya, entah kenapa, akan dicap sama seperti ayahmu. Padahal diri kamu orang baik gitu loh. Diri kamu bukan penjudi, dan diri kamu tidak ada niatan buat menjudikan uangmu, tapi hanya karena bapakmu kelakuannya kurang baik, diri kamu dicap sama. Itu maksud saya. Jadi ketika kamu dibenci, kita dibenci, itu biasanya yang paling bikin sakit adalah ketika diri kita tidak salah apa-apa loh. Betul? Nah, itu yang saya alami. Saya mengalami sebuah perasaan kok saya ini kayaknya beda, saya ini kayaknya dibenci. Saya tidak salah apa-apa, saya berusaha jadi orang baik tapi salah terus. Rasanya nggak enak, sangat-sangat tidak enak. Saya paham betul apa yang kamu rasakan. Nah sekarang, kalau memang kamu merasa dalam kondisi seperti itu yang tidak enak banget, pertanyaan emasnya adalah, apa yang harus diri kamu lakukan? Betul? Nah ini yang ingin saya sharing. Yang harus kamu lakukan sebenarnya adalah apa yang sudah saya lakukan di masa lalu sehingga saya sembuh. Hal itu saya beri nama segitiga kesembuhan. Saya ulangi, hal yang menyembuhkan saya dari perasaan dibenci orang, saya beri nama segitiga kesembuhan. Apa itu Mas segitiga kesembuhan? Nah, saya cuma minta tolong gini ya. Ini cuma 3 hal, tapi 3 hal ini maut nih. Saya ingin kalau kamu tidak bisa menghafal, paling tidak tonton video ini berulang kali atau catat deh. Ya, kalau catat boleh, nonton video ini berulang kali boleh, karena 3 hal ini harus kamu ingat terus kalau diri kamu ingin sembuh. Oke? Hal yang pertama dari segitiga kesembuhan itu adalah bukti. Saya ulangi, hal paling utama, paling penting untuk menyembuhkan dirimu dari perasaan dibenci adalah nomor 1 apa Mas? Bukti. Temukan bukti, bukan bukti kamu tuh dibenci mulu. Jangan. Selama ini kita jadi terus ngerasa dibenci, kenapa sih? Karena yang di depan mata kita menemukan apa? Bukti bahwa kita layak dibenci. Oh, saya dibenci itu gara-gara ini. Emang sih saya itu gitu. Jangan dong. Cari bukti sebaliknya. Cari bukti yang menunjukkan bahwa saya tuh tidak seburuk yang mereka pikir loh. Misal, diri kamu mungkin dianggap sama seperti bapakmu. Ceritanya ini yang paling parah soalnya ya. Saya kasih contoh yang paling parah. Bapaknya ceritanya penjudi tapi kamu bukan. Ya udah cari bukti. Cari bukti bahwa kamu nih orang baik. Buktinya apa? Oh, saya alhamdulillah Mas, puji Tuhan saya itu suka berderma atau bersedekah. Nah, ketika kamu bersedekah, berderma, kamu foto, kamu screenshot, tapi bukan buat dipamerin ke orang. Kamu simpen aja di handphonemu, kamu simpen aja di gadgetmu, supaya jadi bukti.
Ini loh, saya nih walaupun dituduh sebagai anak orang yang suka judi, tapi saya nggak judi, ini buktinya. Oh, sekian banyak ya orang-orang yang saya sedekahin, sekian banyak ya orang-orang yang saya tolong. Apalagi kalau kamu punya profesi nih, profesi kamu misalnya profesi yang nolongin orang. Suster, guru, atau YouTuber. YouTuber tuh nolongin orang loh, bikin happy. YouTuber gaming, YouTuber kayak saya gitu ya, atau YouTuber apapun. Lihat komentar-komentar positif yang menunjukkan bahwa mereka tuh terbantu sama kamu. Dari komentar-komentar positif, dari momen-momen positif kamu sebagai seorang guru mungkin, sebagai seorang perawat, sebagai seorang dokter, sebagai seorang arsitek, sebagai seorang apapun. Ketika ada orang terbantu, kamu foto momen itu. Kamu foto senyum mereka. Supaya itu menjadi bukti bahwa separah-parah tuduhan orang sama saya, masih ada loh orang yang terbantu dengan saya. Itu dia. Nomor 1 itu dia. Temukan bukti. Nah yang kedua, ini juga penting banget nih. Setelah kamu menemukan bukti, yang kedua apa? Bercerminlah lebih lama. Saya tidak ingin kamu tuh jadi orang yang membenci dirimu sendiri di cermin. Saya ingin kamu sebagai manusia, coba lihat diri kamu doh. Lihat diri kamu, ya. Lihat apa yang kamu lihat di cermin, itu adalah apa yang kamu rasakan dalam batinmu. Ketika kamu merasa orang yang di cermin ini kok jelek banget ya, itu berarti kondisi hatimu jelek. Yang harus kamu lakukan adalah coba sekarang setiap kali bercermin senyum yuk, paksa senyum. Mau praktek nggak? Ayo kita praktekin ya, kita praktekin deh. Coba sekarang kamu ke depan cermin atau buka cermin tuh. Ya, buka cermin yang ada di alat makeup kamu mungkin kalau kamu perempuan. Atau mungkin kalau ada cermin sekitar kamu, bagus nih. Bercermin dulu. Sekarang sambil kamu bercermin, paksa coba bibir kamu tersenyum. Dan ketika kamu tersenyum, lihat matamu di cermin itu, kamu tunggu selama 60 detik aja. Sambil kamu mengulangi sebuah kalimat, kamu cantik ya. Atau kalau kamu laki-laki, kamu ganteng ya. Ulangi itu. Kamu ganteng ya. Kamu ganteng ya. Kamu cantik loh. Kamu cantik loh. Kamu cantik loh. Ulang itu sampai 1 menit aja. Sambil kamu tersenyum melihat matamu sendiri di cermin. Dengan metode ini, diri kamu telah menterapi batinmu sendiri untuk percaya bahwa semua sebenarnya salah. Semua tuduhan yang membencimu itu semua adalah kesalahan, bukan kebenaran. Jelas ya? Ini nomor 2 dan itu penting. Nah ini yang terakhir nih. Ini paling juga menutup semuanya, tapi kalau nggak ada ini kurang lengkap. Apa itu mas? Berolahragalah sebisa mungkin minimal 3 kali dalam 1 minggu. Teman-teman, saya ini kalau ngomong nggak sembarangan loh ya. Apa yang kamu tonton di video Pagar Kehidupan, awalnya mungkin terkesannya kok gini, tapi begitu dipraktekin efektif kan? Nah ini yang paling penting nih. Saya tidak tahu kamu itu olahraga berapa kali seminggu, tapi tolong, kalau kamu pengen pulih dari perasaan sakit akibat dibenci orang, olahraga itu bisa memulihkanmu. Kenapa? Saya jelasin penjelasan ilmiahnya. Ketika diri kamu berolahraga, otak kita akan mengeluarkan sebuah hormon. Hormon yang akan memberikan perasaan bahagia kepada kita. Perasaan bahagia secara instan itu loh yang membuat diri kamu, hidup kamu jadi lebih positif. Gratis. Gratis itu hormonnya dikasih Tuhan tuh. Tapi cara ngeluarinnya harus olahraga dulu. Nah kalau kamu udah positif, rezekimu, nasibmu akan positif juga. Karena positifnya nasib kita, seizin Tuhan berawal dari gaya hidup kita dulu. Yuk keluarin hormon positif itu, olahraga deh. Mulai sekarang cari olahraga ringan yang bisa kamu lakukan. Katakan dengan suara lantang, saya sebagai sahabat Pagar Kehidupan. Mulai saat ini, gak mau lagi larut dalam perasaan sedih karena dibenci orang. Saya memilih untuk melakukan segitiga kesembuhan ini, salah satunya olahraga. Boleh jogging, boleh kamu aerobik, boleh zumba, boleh berenang, boleh main futsal, boleh fitness. Lakukan 3 hal ini aja, lihat yang terjadi dalam hidup kamu. Dengan seizin Tuhan, semuanya akan membaik.
apapun yang terjadi dalam hidup kamu, itu semua cuma sementara kok. Saya ulangi, perasaan gak enak dalam batinmu itu cuma sementara. Sembuhkan pakai segitiga kesembuhan ini ya. Dan coba deh, kalau kamu mau melakukan ini, kamu tulis di komentar sekarang. Tulis di komentar. Saya mau melakukan segitiga kesembuhan ini, Mas. Terima kasih. Tulis itu di komentar, nanti saya berikan hati. Sebagai bukti bahwa kamu mau nih melakukan apa yang bagus dan baik untuk diri kamu sendiri. Tulis ya, nanti saya berikan hati. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.